Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi allafa baina qulubil mu'minin fasbahu bi ni'matihi ikhwana walladzi jama'ana 'ala tauhidi wal imani wal yaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Al-Baqarah 195. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam serta kemudahan hidup dengan teknologi yang saat ini terus berkembang. Salawat dan salam kita sampaikan pula pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan bagi seluruh umat manusia yang telah membimbing kita ke jalan yang penuh rahmat dan kebenaran. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Di era digital saat ini, umat Islam dihadapkan pada berbagai kemajuan teknologi yang sangat mempengaruhi cara hidup, bekerja dan berkomunikasi. Namun di balik kemudahan ini terdapat tantangan besar terkait etika, moralitas, akhlak dan tanggung jawab dalam penggunaan teknologi. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, teknologi yang telah membawa perubahan signifikan di dalam kehidupan manusia ini kita bisa lihat misalnya seperti internet, media sosial, kecerdasan buatan dan teknologi informasi lainnya. Ini menawarkan kemudahan dan efisiensi dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, seluruhnya dalam kehidupan kita sampai dengan komunikasi. Teknologi itu sebenarnya hanyalah alat, bukan tujuan akhir. Kita sekolah belajar statistik. Statistik juga adalah alat, bukan juga hasil akhir. Statistik alat untuk mendapatkan menganalisis apa yang menjadi kajian kita. Begitu juga dengan teknologi. Teknologi hanyalah alat dan bukan tujuan akhir. Lalu bagaimana kita sebagai muslim? Sebagai muslim kita harus menggunakannya untuk mencapai kebaikan, bukan untuk tujuan yang melanggar syariat atau membawa keburukan bagi diri sendiri maupun orang lain. Sebagai umat Islam kita harus menjaga akhlak, menjaga moralitas kita, selalu berhati-hati dalam tindakan di dalam dunia maya. Dan ingat bahwa segala sesuatu di dalam Islam akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 36, kalau kita kutip, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya, kata Allah. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Al-Isra ayat 36. Ayat ini mengingatkan kita bahwa segala bentuk aktivitas termasuk dalam penggunaan teknologi akan dimintai tanggung jawab kita bagaimana kita memperlakukan teknologi tersebut. Penggunaan teknologi harus didasari oleh pengetahuan
dan pertimbangan yang matang. Jangan sampai kita menggunakan teknologi untuk hal yang kita tidak paham dengan baik, apalagi untuk hal-hal yang melanggar syariat. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Beberapa penyalahgunaan teknologi misalnya yang sering terjadi seperti penyebaran hoaks, fitnah, pencemaran nama baik, peretasan, cyberbullying, dan eksploitasi konten yang tidak bermoral. Semua ini kita lihat fenomenanya sebagai hal yang bisa kita lihat sebagaimana di dalam media sosial. Ketika media sosial kita gunakan, meskipun membawa banyak manfaat, juga seringkali menjadi tempat di mana orang-orang tanpa sadar melanggar batas-batas moralitas, seperti menyebarkan gosip, konten tidak senonoh, dan ujaran kebencian. Intinya, bagaimana hal ini bisa menjauhkan kita dari akhlak Islam yang luhur. Oleh karena itu, begitu besar godaan dan distraksi teknologi. Teknologi juga seringkali membawa godaan besar, seperti misalnya ketergantungan pada ponsel. Di mana-mana kita duduk, kurang sekali tegur sapa di antara sebelah menyebelah kita duduk. Semua pada memegang ponsel. Konten pornografi dan permainan berlebihan, game-game yang tidak membawa manfaat bagi kita, berlebihan menggunakannya, yang menyebabkan umat bisa kehilangan fokus pada ibadah dan kewajiban. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu fujurahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Surah An-Nur ayat 30. Ayat ini menekankan pentingnya menjaga pandangan dan menjaga diri dari godaan yang tidak suci. Melihat konten pornografi itu kan memandang apa-apa yang ada, baik di gadget kita, di handphone atau di laptop dan sebagainya. Di dunia digital, konten-konten yang tidak pantas sangat mudah diakses. Sebagai muslim, kita harus menjaga diri dari konten yang merusak moralitas, baik itu dalam bentuk pornografi, kekerasan, atau konten-konten yang tidak mendidik lainnya. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Beberapa prinsip yang perlu kita pegang, yakni terutama adalah prinsip etika teknologi di dalam Islam. Islam tidak menolak teknologi. Di dalam Islam, setiap aspek kehidupan, termasuk penggunaan teknologi, harus didasari oleh akhlak yang baik. Umat Islam memiliki tanggung jawab untuk menjaga moralitas dalam setiap tindakan, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Maka karena itu, konsep amanah di dalam Islam ini meluas, tidak hanya dalam kehidupan menjaga amanah dalam hal apapun, tetapi kita juga menggunakan teknologi adalah amanah. Ilmu pengetahuan sampai dihasilkannya teknologi adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan penggunaannya juga harus didasari oleh niat baik serta prinsip-prinsip kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Hal ini kalau kita lihat Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 8 menjelaskan pentingnya bagaimana menjaga amanah. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah yang dipikulnya dan janjinya. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Dan orang-orang yang memelihara salatnya, ulaika humul warisun. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi. Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. yakni orang yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Surah Al-Mu'minun ayat 8. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah.
Penggunaan teknologi yang bijak adalah solusi bagi kita. Selayaknya kita menggunakan teknologi secara bijaksana dengan menempatkan Allah sebagai pengawas segala aktivitas kita. Ketika kita pegang handphone, konten yang kita buka, Allah mengawasi kita, apa yang kita buka dan bagaimana kita memperlakukan dengan aktivitas kita menggunakan konten-konten teknologi yang ada, termasuk aktivitas lainnya di dunia digital ini. Wa qul li ibadi yaqulul lati hiya ahsan. Inna syaitana yanza'u bainahum. Inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, kata Allah, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, perkataan yang benar. Sesungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Kadangkala ketika kita berniat misalnya melakukan sesuatu perbuatan baik, katakanlah misalnya ingin membaca Al-Quran, syaitan dengan mudahnya mengajak kita untuk lihat di handphone misalnya. Ketika kita buka handphone, kita lengah, akhirnya tidak jadi membaca Al-Quran. Itu contoh saja misalnya. Maka karena itu bagaimana solusi dan tindakan nyata yang harus kita ambil. Oleh karena itu marilah kita selalu melakukan introspeksi diri terhadap bagaimana kita menggunakan teknologi sehari-hari. Apakah teknologi tersebut membawa manfaat atau malah menambah dosa bagi kita? Salah satu langkah konkret, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salah satu langkah konkret yang dapat dilakukan adalah mengatur waktu penggunaan teknologi agar tidak mengganggu kewajiban ibadah. Kita harus menyadari pentingnya mengalokasikan waktu untuk beribadah, bersosialisasi secara sehat, dan mempererat hubungan dengan keluarga tanpa ketergantungan pada perangkat digital. Kadangkala memang ketika kita asyik dengan perangkat digital kita, hubungan dengan keluarga bisa rusak. Handphone yang dikunci meragukan suami istri sehingga bisa bertengkar hanya karena handphone yang tidak bisa dilihat oleh istri atau suami. Ini bisa menyebabkan bahaya bagi rumah tangga. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menjaga keamanan digital termasuk untuk kita sendiri. Penting bagi kita untuk menjaga keamanan dan privasi kita di dunia digital. Salah satu amanah terbesar adalah menjaga informasi pribadi dan tidak menyalahgunakannya untuk hal-hal yang haram dan tidak bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat 19, "Innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahisha fil ladzina amanu lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersebar di kalangan orang-orang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Konten-konten yang kita sebarkan ada jejak teknologi yang tidak terhapuskan. Bagaimana masa lalu kita itu akan terlihat. Berfacebook di masa lalu 10 tahun, 15 tahun yang lalu, bahkan Facebook sendiri mengingatkan kita dengan konten-konten masa lalu kita. Hadis Rasulullah SAW pun menunjukkan bahwa kita dianjurkan untuk menjaga rahasia pribadi maupun rahasia keluarga orang lain. Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Wa man kasyafa an muslimin kasyafallahu anhu fi baiti. Barang siapa menutup aib seorang muslim, kata Rasulullah, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa menyingkap aib seorang muslim, Allah akan menyingkap aibnya hingga ia dipermalukan di rumahnya sendiri. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, teknologi yang kita gunakan hendaknya kita bisa melaksanakannya secara bijak, bahwa teknologi adalah anugerah sekaligus juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umat Islam, kita wajib memanfaatkan teknologi dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan tuntunan agama dan menjaga akhlak mulia dalam setiap aktivitas kita yang kita lakukan, baik di dunia nyata maupun di dunia digital. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah,
Alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi nahana 'anil ittiba'il hawa. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la yantiqu 'anil hawa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalul martabatal 'ulya wal manzilatal qusra, amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha wa ati'u fa inna ta'atahu aqwamu aqwa wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wahdharu asbab sakhtil jabbar fa inna jasamakum 'alan nari la taqwa wa tubu ila Allahi taubatan nasuha wa'malu li akhiratikum wa khudhu minad dunya nasibakum tatanalu 'izzata wa falaha wa akthirna salatu wassalamu ala asyrafil mursalina masa wa sabaha. Faqad qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Waradallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'anit tabi'ina wa tabi'at tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana walil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ya maulana sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin ya Allah ya qadi al hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma aslih lana dinana alladzi wasmat amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Allahumma ja'alil hayatana ziyaratan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalam.